Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan teman-teman 10AK5 yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali secara virtual dalam pembelajaran sejarah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas sejarah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifda Meliana dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang pembebasan Irian Barat. Materi ini disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan 1. Arifah Febi, 2. Jaanuha, 3. Rifda Meliana, 4. Syabila Nafianda, 5. Yuyun Melani. Berikut adalah peta Irian Jaya beserta daftar isi yang ada di PPT ini. Pembebasan Irian Barat merupakan salah satu isu kedaulatan terbesar pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Konflik ini muncul ketika Belanda tidak bersedia untuk menyerahkan Irian Barat ke dalam NKRI dan memilih untuk menjadikan Irian Barat sebagai negara boneka. Pada awalnya, Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari kesatuan pulau-pulau lain di Indonesia. Namun, ketika penyerahan kemerdekaan kepada RI, Irian Barat belum disertakan di dalamnya. Hal ini menyebabkan kepemilikan wilayah itu menjadi permasalahan antara RI dan Belanda, sehingga muncullah upaya pembebasan Irian Barat dari tahun 1945 sampai 1963. Dalam sidang BPUPKI ditegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, maka Irian Barat pun sudah seharusnya ikut merdeka. Namun, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi justru melakukan agresi NKRI, sehingga berkobarlah Perang Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Akibat perjuangan Indonesia dan didukung oleh forum internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Kendati Belanda telah mengakui, namun dalam penyerahan kedaulatan tersebut, Irian Barat belum disertakan dan baru akan dirundingkan 1 tahun kemudian. Pada kenyataannya, masalah Irian Barat tidak mudah untuk diselesaikan karena Belanda tetap bersikeras mempertahankan wilayah itu. Oleh karena itu, tuntutan yang dilancarkan pihak Indonesia terus mengalami jalan buntu. Meski mengalami jalan buntu, namun pemerintah Indonesia tidak putus asa. Sebagai solusi pertama, Indonesia melakukan jalur diplomasi untuk menundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, upaya perjuangan yang dilakukan untuk membebaskan Irian Barat semakin digencarkan. Upaya perjuangan yang dilakukan diantaranya, pertama, dengan cara diplomasi. Diplomasi yang merupakan upaya pemecahan masalah dengan cara damai. Indonesia dan Belanda telah menempuh jalan damai melalui perundingan bilateral yang dilaksanakan 3 kali pada tahun 1950, 1952, dan 1954. Namun, hasilnya tetap sama. Belanda enggan menepati KMB untuk mengembalikan Irian Barat. Kemudian, Indonesia mengajukan permasalahan ini ke forum PBB. Namun, Indonesia masih belum memperoleh suara dukungan yang cukup dari negara-negara anggota PBB untuk mendesak Belanda. Cara yang kedua yaitu diplomasi aktif dengan mencari dukungan ke negara-negara lain melalui Konferensi Afrika yang dilaksanakan pada April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara yang akan mendukung penuh Indonesia memperoleh kembali Irian Barat, tetapi belum berhasil menarik dukungan internasional di sidang PBB. Yang ketiga, dengan cara konfrontasi politik, yaitu pertama dengan membatalkan hubungan Uni Indo-Belanda berdasarkan hasil KMB 1949 secara sepihak, mengambil alih semua perusahaan Belanda di Indonesia,
membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat, Tidore, pada tanggal 17 Agustus 1956. Selain itu, juga membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB pada tahun 1958 untuk mengarahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Cara keempat yaitu dengan konfrontasi ekonomi, dengan membatalkan utang Indonesia kepada Belanda sebesar 3.661 juta gulden, melarang maskapai penerbangan Belanda, memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda sejak Desember 1957, pemindahan pasar komoditas di Indonesia, dan juga mengambil alih perusahaan Belanda dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958. Saat hubungan Belanda dan Indonesia semakin memuncak, Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Dalam pidato berjudul Membangun Dunia Kembali, Presiden Soekarno menjelaskan bahwa bangsa Indonesia akan memperkeras sikapnya kepada Belanda. Pidato ini membawa dampak dibukanya kembali perdebatan Irian Barat di forum PBB. Perwakilan Amerika mengusulkan untuk Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dengan waktu maksimal 2 tahun. Kemudian pihak Indonesia pun setuju, namun dalam waktu yang lebih singkat. Tetapi Belanda ingin membentuk negara Papua. Keinginan Belanda ini membawa Presiden Soekarno menempuh cara yang lebih keras, yaitu dengan konfrontasi militer. Upaya perjuangan yang dilakukan terakhir ialah konfrontasi militer, merupakan upaya terakhir yang dilakukan pemerintah dan berupaya untuk mencari senjata ke luar negeri. Upaya ini dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution sebagai Menteri Keamanan Nasional Indonesia pada saat itu. Pada awalnya, pembelian senjata dilakukan kepada negara blok barat, terutama Amerika Serikat, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Kemudian, dialihkan ke negara blok timur, terutama Uni Soviet. Melihat perkembangan militer Indonesia, Belanda justru protes ke PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mengarahkan kapal perangnya ke Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, dalam rapat besar di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan komando untuk mengajak seluruh rakyat terlibat langsung dalam konfrontasi militer perebutan Irian Barat, yang dikenal dengan Komando Trikora, yang berisi: pertama, menggagalkan pembentukan negara boneka Papua. Kedua, mengkibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasikannya Trikora ini, mulailah konfrontasi total Indonesia terhadap Belanda di Papua. Setelah mengeluarkan Trikora, Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 yang berisi tentang pembentukan Komando Mandala, pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Tahapan strategi Soeharto diantaranya: pertama, dengan infiltrasi, kedua, eksploitasi, dan yang ketiga, konsolidasi, yaitu menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di Irian Barat. Operasi Indonesia, sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian Barat. TNI Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan sukarelawan dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Irian Barat, dan juga meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengirimkan 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI AL. Pada tanggal 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Levuan.
Namun, pada tanggal 18 Januari 1962, pemimpin angkatan lain melapor ke Soekarno bahwa karena tidak adanya pelindungan dari TNI AU, sebuah operasi menjadi gagal. Pertempuran Laut Arup pecah pada tanggal 15 Januari 1962 ketika 3 kapal milik Indonesia, yaitu KRI Macan Tumbang, KRI Macan Tutul, dan KRI Harimau berpatroli pada posisi 4,49 derajat LS dan 135 derajat BT menjelang pukul 21 WIT. Kolonel Mursyid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu terdapat 2 kapal sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak mendekat, di mana berarti kapal itu sedang berhenti. Ketika 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut. Operasi Penerjunan Penerbang Indonesia. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Maijen Soeharto melakukan operasi filtrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Penerjun itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-41 Dakota dengan kapasitas 18 penerjun. Tetapi karena keterbatasan kemampuan, penerjun itu dapat dicegah oleh pesawat pemburu Neptune Belanda. Pada tanggal 18 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung diterbangkan dari Bandar Udara Patimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar kota Teminabunan untuk melakukan penerjunan. Pada pukul 3.30 WIT, pesawat Hercules yang dikemudikan oleh Mayor Udara T.Z. Abidin terbang menuju daerah Teminabunan dalam waktu tidak lebih dari 1 menit. Proses pendaratan 81 penerjun payung selesai, dan pesawat Hercules segera meninggalkan daerah Teminabunan. TNI Angkatan Laut kemudian menyiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit siap dalam operasi tersebut. Akhir perjuangan dari upaya pembebasan Irian Barat. Pada saat itu, Belanda mengalami desakan dari Amerika Serikat untuk berunding dengan Indonesia. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilakukan di markas besar PBB di New York. Indonesia diwakili oleh Subandrio dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Rooijen dan C.W.A. Sursman. Lalu pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Ibu kota Hollandia dinamai dengan Kota Baru. Pada tanggal 5 September 1963, Irian Barat dinyatakan sebagai daerah karantina. Lalu, pada tahun 1965, lahirnya Organisasi Papua Merdeka atau OPM, serta tewasnya lebih dari 100.000 orang Papua. Pada tahun 1969, diselenggarakannya Penentuan Pendapat Rakyat atau biasa disebut PPRA, yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo. PPRA ini disaksikan oleh 2 utusan PBB, dan hasil PPRA adalah Papua bergabung dengan Indonesia. Keputusan ini dicurigai oleh OPM dan berbagai pengamat independen. Walaupun demikian, Amerika Serikat mendukung hasil dari PPRA ini. Dan Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia dengan nama Irian Jaya. Perjanjian New York. Belanda akan menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau disebut dengan UNTEI yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEI kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia. Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan. Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB
dan masing-masing pemerintah. Yunti akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan. Indonesia dengan bantuan PBB akan memberikan kesempatan bagi penduduk Irian Barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui 1. Musyawarah dengan perwakilan penduduk Irian Barat. 2. Penetapan tanggal penentuan pendapat. 3. Perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk tetap bergabung dengan Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia. Hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional. Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969. Demikian isi presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.